Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tina Cahyani Suryono dengan NIM 2019-20-056. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dengan tema hak paten. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah hak kekayaan intelektual. Di sini saya langsung saja menjelaskan tentang paten. Paten sendiri merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang industrial right. Sistem perlindungannya menganut first to file system. Pengertiannya yaitu untuk menghasilkan penemuan-penemuan atau invention yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya dari inventornya atau penemunya. Dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena itu sudah sepantasnya atas invention tersebut diberikan perlindungan hukum, yaitu berupa pemberian hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah merupakan objek dari paten, yang dalam kerangka hukum kekayaan intelektual dimasukkan dalam kelompok hak milik perindustrian atau intellectual property industry. Paten sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan secara internasional dasar hukum pengaturan paten adalah diantaranya 1. Paris Convention, 2. Patent Cooperation Treaty atau PCT, dan ketiga European Patent Convention atau EPC, dan TRIPS Agreement. Selanjutnya yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, yang berhak memperoleh paten adalah si inventor itu sendiri atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya yang diperoleh hak yang dikarenakan proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses lisensi. Perlindungan hukumnya sendiri yaitu paten diperoleh melalui sistem pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif atau juga yang dikenal dengan sebutan first to file system. Menurut sistem konstitutif, hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran, yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya dalam sistem ini titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem ujian atau examination system. Selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan formal. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik seperti tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu atau inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Selanjutnya pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum
memasuki tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya, mencakup pemeriksaan terhadap kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu ini terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Paten. Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap paten asing, sesuai Konvensi Paris yang menganut the principle of national treatment, maka kepada orang asing yang merupakan warga negara dari negara anggota Uni Paris diberikan perlakuan yang sama seperti warga negaranya sendiri. Yang terakhir yang saya jelaskan yaitu berkaitan dengan pelanggaran paten. Pelanggaran paten yaitu adanya hak pemilik paten untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar paten. Tuntutan pidana atas pelanggaran paten diatur dalam pasal 130 sampai dengan pasal 135 Undang-Undang Paten. Tindak pidana dalam paten merupakan delik aduan. Sekian jelasan saya. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata-kata membaca, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.